Oke, selamat sore. Kita lanjutkan ya. Jadi ini duanya ini saya masukkan lagi supaya memudahkan hitungan. Bilangan dua ini tadi saya keluarin, sekarang saya masukkan. Jadi ini tinggal sepertiga menjadi 2 sin kuadrat 2 theta d theta tambah ini menjadi 2 cos kuadrat theta d theta. Nah, sekarang kita cari nih 2 sin kuadrat 2 theta dan 2 cos kuadrat theta itu apa? Hubungannya di sini. Rumus nomor 2 yang biasa aja yang sudut 2 theta ya. Cos 2 theta adalah dalam cos 2 cos kuadrat theta min 1. Dalam sin apa? Cos 2 theta adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 theta theta. Nah, sekarang apa? Ini UAS. Maksud kamu yang ini bukan? Iya. Ya nggak boleh begitu. Ya, minggu lalu kita udah bahaskan latihan ya. Itu aja. Jadi yang tes. Oke, kita lihat di apa? Tidak tahu antara 4 atau 5 gitu. Kita lihat sini di soalnya ini apa? Nah, dia. 2 sin kuadrat theta. Yang ada sini apa? 2 sin kuadrat theta. Ya, 2 theta ya. Berarti ini kita ambil yang ini, tapi yang sudutnya 2 theta. Berarti kalau di sini 1 kurang 2 sin kuadrat 2 theta. Ini menjadi 4 tak? Iya. Kosinus dari 4 theta. Jelas maksudnya? Ya. Kalau sini theta, ini 2 theta, ini kali 2, ini kali 2. Sehingga ini kalau kita pindah ke minnya ke sini jadi plus 2 sin kuadrat 2 theta adalah 1 dikurang kosinus 4 theta. Nah, ini yang kita pakai untuk yang sin kuadrat 2 theta. Satu lagi di sini adalah apa? 2 cos 2 theta mana nih? Ada nih sini. Ada, nama 2. Nomor 2 kan? Nih. Berarti ini dari sini kita pindahkan min satunya. 1 ditambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Nah, ini tinggal kita ambil kan. Paham ya? Dan kita substitusi. Kita ganti. 2 sin kuadrat 2 theta adalah 1 kurang cos 4 theta. Kita ganti. Sepertiga kali integral. Kita ganti dengan 1 dikurang kosinus 4 theta d theta. Tambah integral. Nah, ini 2 cos kuadrat theta adalah 1 tambah cos 2 theta. Oke. 1 ditambah cos 2 theta. D theta, ya kan? Nah, ini pecah menjadi 2 bagian. Ini juga pecah jadi 2 bagian. Jadi ini sama dengan sepertiga kali integral ini 1 d theta. Ya, dikurang integral kosinus 4 theta d theta. Tambah integral 1 d theta ditambah integral 2 kosinus 2 theta d theta. 2 theta d theta. Ini belum sama, kalau yang theta bisa keluar ya, sepertiga kali integral dari theta, theta ya kan.
Nah, ini nama sudutnya ini 4, ini 1, ya betul nggak? Ini belum balance. Jadi harus kita buat kosinus dari 4 theta D 4 theta, betul nggak? Turunan ini berapa? Turunan ini adalah 4D theta, ya kan? Dan jadi kelipatan 4, supaya 4 menjadi 1, di depannya dikali 4. Ditambah integral theta, ditambah theta. Ini juga nah sama, 2 theta sama D theta. Jadi integral kosinus 2 theta D 2 theta. Ya, D 2 theta. Ya. Berarti di sini dikali turunannya adalah 2 D theta, enak. 2 D theta. Yang ada theta aja ya. Jadi kelipatan 2 supaya 2 aja 1 kali 1/2. Sehingga terjadi apa? 1/3 kali theta tambah theta. Theta tambah theta 2 theta min 1/4 integral cos U DU apa? Halo. Integral cos U DU apa? Cos U DU adalah sin U, ya. Sin U. Karena turunan sin adalah cos U kali DU atau kuasan. Ditambah setengah kali, ini sama juga, integral cos U DU adalah sin U. Sin 2 theta agak udah. Sampai sini jelas? Theta tambah theta berapa? Ya, 2 theta kan, ini ada theta, ini ada theta. Nah, seperempat ini kena turunan dari 4 theta kan 4 D theta. Ya, diferensial D itu kan diferensial turunan dong. Diferensial dari 4 theta kan 4 D theta. Padahal awalnya berapa sini? Hanya theta saja. Terjadi kelipatan 4. Supaya 4 jadi 1 di depannya kali 1/4 enggak? Kita 1/4 kali 4 D theta. Cos U DU. Cos U DU itu maksudnya. Sekarang 1/4 kali 4 D theta kan 1 theta. Ya. Sudah jelas, Boy? Sudah jelas belum? Diterangkan sama teman Anda. Ini namanya beda dari kan cos 4 theta D theta. Harus sama. Cos U DU. Jadi kalau kosinus 4 theta ini diferensial dari 4 theta. Jelas? Oh, disamain ya. Harus disamakan. Disamakan. Sama. Terus ternyata beda. Nah, akibat disamakan terjadi apa? Turunan dari 4 theta kan 4 D theta. 4 kali 1 theta. 4 kali theta turunnya 1 D theta. Iya. Dari 4 kali 1 theta kan 4 D theta. Padahal yang aslinya D theta aja. Tadi terjadi kelipatan panas. Supaya 4 D 1 di depannya kali 1/4. Karena 1/4 kali 4 theta kan 1 D theta. Nah, ini juga nih. Kosinus 2 theta D theta. Nah, sama. Disamakan. Cos U DU. Cos 2 theta D 2 theta. Turunan 2 theta berapa? 2 kali theta turunan 1 D theta kan? 2 D theta. Padahal aslinya hanya 1 D theta. Supaya 2 D 1 di depan kali 1/2. Karena 1/2 kali 2 theta adalah 2 D, ya, 2 theta. 2 D theta adalah 1 D theta. Sudah jelas? Apa? Ini tidak bisa pakai misal-misal, kebanyakan misal ini kita panjang jalan. Ya kan? Nah, dapat ini ya. Nah, ini belum selesai ya, ini belum selesai.
Panjang jalannya. Nah, udah dapat gini. Kembalikan ke aljabar. Halo. Jadi dari integral aljabar, fungsi aljabar, ubah trigono, itu yang namanya substitusi trigonometri. Selesaikan trigonometri, selesai, balikkan hasilnya kembali ke aljabar. Nah, berapa tuh? Kalau kita lihat sini. Halo. 2 theta dari mana? Ya. Kita lihat sini mana tadi? Yang kita bisa di awal tadi. Di awal. Nah, ini. Yang ada sini ya, sin theta, kita ambil sini ya. Sin theta adalah X. Maka theta, ingat enggak? Theta adalah sudut pusat, arkus, sudut pusat dari sinus yang harganya X. Halo? Jelas enggak? Contohnya, sin 30 derajat itu pi per 6 deh. Adalah setengah. Betul, sin 30 derajat atau pi per 6. Nah, sudut pi per 6 adalah sudut pusat arkus dari sinus yang harganya setengah. Lengkap ya? Jadi kalau ini sin theta adalah X, harganya X, theta adalah sudut pusat dari sinus yang harganya X. Ya, aku sin X. Ya, nah. Jadi kita ganti nih. Ya, theta adalah aku sin X. Mana tadi? Ini dari sini. Ini berarti disisip di mana nih? Oke. Ini tadi sampai sini kan? Nah ini mana tadi jawab soal ini ya. Sepertiga tersalin. Sepertiga X2 X kuadrat plus 1. Ya nak? Halo? Ini yang kita cari kan. Yang tanpa agak batas. Belum cari agak batasnya ya. Belum. Kita cari. Jadi ini kita salin sepertiga dari 2F plus sepertiga integral 2x kuadrat plus 1 akar 1 kurang x kuadrat dx itu sama dengan, nah, terus cari ini hasilnya kan, salin ya, sepertiga hasilnya 2 theta ditambah seperempat tambah kurang seperempat sin 4 theta ya, min ya, ini min seperempat sin 4 theta ya, sinus 4 theta, terus apa lagi di atasnya, tambah setengah sin 2 theta, tambah setengah sin 2 theta. Ya ini belum harga batas, belum dimasukkan belum. Nah ini tadi sepertiga dari 2 kali, nah arc apa tadi? Theta adalah apa tadi? Kita cari sini theta tadi. Mana theta? Ini. Lain ya. Sin theta adalah X, maka theta adalah arcus sin X. Ya. Arcus sin X. Theta adalah arcus sin X. Di sini ganti arcus sin X. Dikurang seperempat. Nah, sin 4 theta apa? Sama sin 2 theta. Halo? Sini. Jangan 4 kali gitu. Belum. Sin theta adalah X. Sin 4 theta apa?
Ini. Ini di bawah ada lagi ini kan, ini. Ini pasangannya nih. Jadi ya, sama ini. Ya kaman ini. Jadi sin theta adalah X. Sin theta adalah X ini. Sedangkan cos X adalah akar 1 kuadrat S kuadrat. Nah, berarti kita cari ini. Di mana yang kosong tempatnya? Di sini ya. Dulu, sin 2 theta dulu. Berapa? 2 sin cos. 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 theta, theta, theta. Nah, tadi kita udah tahu sin theta sama dengan apa? Halo? Sin theta sama dengan X. Cos theta sama akar 1 kurang X. Ya enggak? Ya, kasih tanda ya. Ini sama ini. Oke. Sin theta X. Cos theta X. Akar 1 kurang X kuadrat. Nah, masuk sini. Jadi, ini. Sin theta apa tadi? X. Cos theta akar 1 kurang X kuadrat. Nah, sekarang sin cos 2 theta dulu. Cos 2 theta. Kita butuh cos 2 theta juga. Jadi kita cari cos 2 theta berapa? Kosinus 2 theta adalah cos kuadrat. Cos kuadrat kurang sin kuadrat enggak? Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 theta, theta, theta. Rumus pertama. Cos 2 theta adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Kalau 2 theta, setengah kali 2 theta, theta, theta kan? Setengah kali 2 theta, theta, theta. Nah, sekarang ganti. Cos theta apa tadi? Akar 1 kurang X kuadrat enggak? Dipangkat 2 kan. Dikurang sin adalah X kan? Sin X. Jadi kalau pangkat 2 ya kan? Nah, akar pangkat 2 adalah akar enggak? 1 kurang X kuadrat kurang X kuadrat. Hasilnya apa? 1 dikurang 2 X kuadrat enggak? Iya. Halo? Iya. Berarti sin 2 theta udah tahu ya? Sin 2 theta udah tahu. Nah, sekarang sin 4 theta apa? Sin 4 theta adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali 4 theta. Berarti ini 2 theta, 2 theta. Nah, sin 2 theta mana? Ini deh. Sin 2 theta adalah 2X akar 1 kurang X kuadrat. Sedang cos 2 theta ini. 1 dikurang 2X kuadrat. Hasilnya apa tuh? 2 kali 2 ini 4X kali 1 kurang 2X kuadrat akar 1 kurang X kuadrat. Enak. Iya. Ramai. Ini kalau kita teruskan ini berapa nih? 4X dikurang 8X pangkat 3 ya. Halo? 4X kurang 8X pangkat 3 akar 1 kurang X kuadrat. Nah, ini yang kita masukkan. Bahwa sin 4 theta adalah ini. Kita ganti ya. Jadi, sin 4 theta kita udah dapat tadi apa? Sin ini ya. Sin 4 theta adalah 4X kurang 8X pangkat 3. 4X kurang ya 4X 4X kurang 8X pangkat 3 kurang 8X pangkat 3 akar ya, 1 kurang X kuadrat. 1 kurang X kuadrat gitu. Kemudian ditambah setengah kali sin 2 theta berapa? Halo. Sin 2 theta. Mana sin 2 theta ini?
Sin 2 theta adalah 2x akar ini kan. Iya. Sin 2 theta adalah 2x akar 2x akar 1 kurang x kuadrat. Setengah sama 2 coret enggak? Iya. Ini bisa coret kan nih? Iya. Iya. Iya, ini tinggal 2 enggak? Iya. Jadi ini adalah kalau dikalikan nih 2/3 arcus sin x min 1/3. Ini dalam kurung tinggal x kurang 2. Sepertiganya masuk ya. Nah, 2 kali x pangkat 2. 2 atau 3, Pak? Kan 4 bagi 4 nih. Pangkat 2 Pangkat 3. Pangkat 3 ya. Pangkat 3 ya. Akar 1 kurang x kuadrat ditambah x akar 1 kurang x kuadrat. Oh, ini ada 1/3 lagi. 1/3 ya. Kemudian ini bisa digabung lagi enggak? Halo. Yang ini sama ini kan bisa digabung kan? Karena mengandung akar yang sama. 2/3 arcus sin x min bikin tambah ini. Masukkan sini apa? Min 1/3 x min plus 2/3 x pangkat 3. Ditambah 1/3 x enggak? Yang sama akar 1 kuadrat x kuadrat. Jadi hasilnya 2/3 arcus sin x. Nah, 1/3 x. Oh, coret ya? Halo, coret ya? Tinggallah 2/3 x pangkat 3 akar 1 kurang x kuadrat. Inilah terakhir. Nah, baru kita masukkan harga tadi. Mana di atas tadi mana nih? Yang kita stop tadi sampai di mana tadi? Halo. Sini kan? Ini kan tadi. Kita lihat dari soalnya sendiri langsung lah. Soalnya langsung tadi berapa? Jadi, nah, ya kita jawab jadi integral min 1 sampai 1. Ya, ini x ya. Y dari berapa? 0 sampai akar 1 kurang x kuadrat dari x kuadrat plus y kuadrat kali dy dx adalah, nah salin nih, berapa tuh? 2/3 arcus sin x ditambah 2/3 x pangkat 3 dari akar 1 kurang x kuadrat. Agak batas yang terakhir tadi ini. Yang mana tadi? Terakhir mana dia? Oh, min 1 ya? Min 1 kan? Ini kok bingung? Ini tadi kan ini yang kita hitung tadi kan? Sampai sini kita stop dulu. Kita kerjakan tanpa harga batas. Min 1 dan satunya ya nak. Sekarang kita masukkan. Ya, kita masukkan harga batasnya. Ini harga batasnya min 1 dan 1 ya, masukkan sini. Min 1 dan 1 ya, masukkan sekarang. 2/3 arcus sin dari 1 gitu ya, dikurang arcus sin dari min 1 ditambah 2/3 dari 1 pangkat 3 akar 1 kurang 1 kuadrat. Gini ya. Yang ini aja 23-nya. Nah, dikurang min 1 pangkat 3 akar 1 dikurang min 1 pangkat 2. Betul enggak?
Ya. 2/3 dari arcus sin 1 dikurang. Ini minnya seolah bisa keluar ya. Ini sebetulnya bacanya nih sudut adalah sudut pusat dari sinus yang agak -1. Sin berapa sama dengan -1? Sin berapa agak -1? Sin gini. Oh, 270. 270 adalah 1,5 pi ya. 3 pi per 2. 3 pi per 2 itu kan 1,5 pi. Pi kan 180. Setengah pi per 2. Setengah pi. Ya dong, ini kurang ketiga ya. -1 kan kurang ketiga. Oke. Berarti oh ya. Ini kita ganti. Ini apa? Halo, yang lain kok diam aja nih. Sin berapa sama dengan 1? Pi per 2 enggak? Pi per 2. Sin berapa yang harganya -1? 3 pi per 2. Nah, itu. Tambah 2/3 dari apa nih? 1 akar 0 ya nak? Dikurang -1 ini -1 akar 0 ya nak? Iya. Silang. Udah habis ini kan. Tinggal ini aja berapa? 2/3 kali nih -2 pi per 2. Buat coret hasilnya -2 pi per 3. Negatif ya. Tunggu, kita lihat. Tadi saya cari hasilnya berapa sini. Ini cari hasilnya harusnya pi per 4. Pakai komputer. Itu paling panjang cari. Ini mumet hitungnya ya. Salahnya mana nih? Ini tambah. Kalau ini tambah 4 pi per 2. 2 pi. 2 pi 4 pi per 3. Sama juga. Kita jawabnya jadi berapa pi per 4 ya? Ya agak ini sebenarnya ini soal dari mana enggak tahu buat itu asal diambil aja. Satu bisa satu. Oke. Ya berarti caranya gitu gimana ini ada miss di mana nih? Yang lainnya itu 0 ya. Ya, memang yang agak sulit gitulah modelnya ya. Oke. Ya, khususnya ini kan. Nanti saya kasih juga kan. Kalau nggak kasih, ini hasilnya nggak pas ya. Oke. Ini tadi yang keberapa tadi? 10. Itu kemarin apa?
Di sini kita akan ini karena makanan di Singapura sudah terlalu mahal. Mereka nggak bisa. Enggak. Ini sekelas teknik cowok semua gitu. Dirinya oleh Tristan. Cewek-cewek. Salah ya sih. Cewek. Enggak, jadi kalau dari mereka begini. Ya, pendek. Oh, ya gede-gede sih cowoknya. Yang gue bilang yang berapa yang tinggi banget gitu. Nah, ini cuma gede banget ini. Coba lu pangkat. Ya, udah mungkin saya apa ya? Kita integral oke ya. Tinggal yang kalau triple, oh ya kita bisa buktikan dengan triple atau double volume bola. Tadi belum kita buktiin ya. Buktikan volume bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Benarkah? Coba. Gambarin. Misalnya ini diputar terhadap sumbu X. Ya. Ini 0R. Kalau ini diputar terhadap sumbu X, ini setengah bola di sini. Nah. Halo? Setengah kan? Ini yang diputar yang hidang ini kan? Saya kasih warna ya, warna kuning saya. Yang bagian ini kan? Kalau diputar kan bayangannya sini nih. Berarti menjadi setengah bola. Setengah bola. Berarti ini volume setengah volume bola. Nah, batasnya saya lihat pertama. Melingkar. Kalau melingkar tuh theta ya akan melintar kan? 0 sampai 2 pi radian. Jari-jarinya dari 0 sampai R ya enggak? Ya. R besar, radius ya. Nah. Kemudian kita tahu persamaan lingkar apa dari lingkaran kan? Persamaan bola, persamaan bola adalah apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Berapa? Ya, itu persamaan bola enggak? Halo? Ya kan? Ini X kuadrat tambah ini kan R kuadrat. Enggak? Sama dengan R kuadrat besar. Nah, akibatnya apa? Z kuadrat adalah R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Nah. Sehingga Z berapa? Z adalah akar R kuadrat dikurang R kuadrat. Benar? Nah, batasannya ini. Ini batasannya adalah melingkar. Berarti batasannya adalah integral. Kan ini adalah double integral Z D area. Z D area kan? Halo? Di areanya kena kodrat tabung. Ya. Jadi volume setengah bola adalah integral ini theta dari 0 ya, 0 sampai 2 pi kan bulat ya. Kita lingkar 0 sampai 2 pi radian. Jari-jarinya adalah R dari 0 sampai R besar. Z-nya adalah ini akar R kuadrat dikurang R kuadrat. Areanya pakai koordinat tabung R dr d theta.
Jelas? Halo. Nah, ya. Sampai sini jelas? Halo. Nah, itu setengah volume bola ya, nanti volume bola kali 2 kan. Nah, ini d theta-nya dipindahkan. Jadi ini setengah volume bola adalah theta-nya dari 0 sampai 2 pi radian, d theta tarik keluar. Dan radiusnya 0 sampai R besar, dari bolanya. Terus ini penuh. Ya putarnya kan gini. Ini untuk Z. Iya. Ah. Itunya apa tetanya. Jadi bergerakkan begini kan, diputarkan Untuk putar kan meningkat kan gitu. Nah, itu rumusnya setengah. Berarti kenapa? Setengah harusnya kena 0 sampai R. 0 sampai R. kalau Atau ini. dua pi itu Ini R juga 0 sampai R kan sini Kak, sama. kalau tetanya 2 pi berarti dia jadi satu bola. Jadi satu bola kan. Rumusnya itu untuk setengah volume bola. Tapi kalau tadi 2 pi penuh, berarti harusnya buat setengah bola cuma pi doang. Kalau pi itu gini-gini. Ini kita putarnya lingkarannya itu gini ya. Perempat lingkaran terputar, jadilah volumenya setengah bola. Tenang. Ya, putar gini, ini lengkung gini kan. Ini lengkung, kalau kita ini kan setengah bola enggak? Separuh jadinya. Vertikal posisinya. Ini kan saya kasih tanda ini nih. Ini tandanya artinya putarnya gini. Jadi atau begini. Ini mungkin nih. Ini di sini. Nah, gitu. Tapi dia dari 0 sampai 2 pi kan? Ya, Itu jadi satu bola. setengah bola. Oh, setengah doang. Kan dia jari 0 PR. Masalah dia jarinya. Kalau dia dari min R sampai R, itu jadi satu bola. Dari min R. Min R. Min R di sini. Ini min R. Yang ujung apa ya? Yang kiri itu. Tanda panah gitu. Oh, ya. Ini setengah ini modelnya batasnya non PR itu setengah bola. Terus ini diputar 3 cm. Oh, iya. Oh, Pak, berarti yang integral yang theta itu buat lingkarannya. Ya, Yang R buat nentuin lingkarannya seperempat, tetapi kita jadilah bentuknya jadi full setengah bola. Tadi saya mikir ini yang kiri itu buat muterin kan. Oh, saya pikir kalau dua ini kan Makanya- dulu kenapa jadi setengah doang? Persepsinya salah karena bayangannya beda. Iya, salah. Salah persepsi. Ya. Ya, yang saya kasih warna itu. Ya. Nah, tujuannya lebih gampang daripada min R, kita dari 0 R nanti kali 2 kan. Oke. Terus ini belakangnya, ini akar ini sama nggak dengan R kuadrat besar kurang R kuadrat kecil, pangkat setengah nggak? Iya. RDR. RDR. Nah, kemudian yang belakang kita kurung siku. Ya, belakang kurung siku.
Karena batasnya konstan, R besar kan konstan. Yang depan juga konstan. Nah, ini yang terjadi istimewa. Masing-masing dihitung, dikalikan hasilnya. Udah. Kurung hijau, kotak hijau deh. Paham nggak? Ya, betul. Pertama tadi, betul. Itu istimewa. Tuh. Kalau nggak istimewa, kerja yang belakang dulu. Sebetulnya kalau kerja yang belakang dulu sama juga. Nggak ada masalah sih. Ya. Nah, kalau dipikir, program Anda kan bisnis engineering. Nah, Produk desain. sorry, PDE ya. Iya. Product Design Engineering. Ya, sepertinya sama, ya, jurusannya teknik industri. Terus, ya mungkin usaha juga membatasi apa yang diajarkan karena masalah produk design ini kan luas. Jadi mencakup macam-macam kan. Mencakup masalahnya macam-macam. Mau bikin apa? Ya, ada yang merancang kursi, ada yang merancang bangku, macam-macam, ada yang merancang apa lagi misalnya. Ya, didesain, kemudian dihitung segi kekuatannya atau apanya ya. Berbeda dengan teknik sipil. Teknik sipil lebih banyak hitungannya rumit ya. Karena mereka konstruksi. Gimana tahan gempa. Nah, itu Jepang yang jagonya tuh. Karena negaranya negara Gunung Merapi. Gunung Merapi semua kan men. Jadi bikin beper. Fondasi itu ada pernya. Jadi kalau terjadi gempanya ayun-ayun gitu. Ayun tapi ini enggak Jadi nggak rusak. rusak. Kalau yang kaku, itu ya goyang patah. Strukturnya kan ini. Ya, fondasi itunya patah. Ya, patah. Patah ya udah ambruk. Nah, sekarang kita hitung nih berapa nih? Ini soal hitungannya ya. Kita salin lagi. Setengah volume bola adalah, nah, kita hitung. Tadi apa di atasnya? Integral d theta apa? Integral d theta, theta kan? Theta agak batas 0 sampai 2 pi. Terus yang ini R dari 0 sampai R besar, ya kan? Nah, yang ini R besar kuadrat dikurang R kuadrat kecil pangkat setengah. Nah, T dari coba turunan ini berapa? R kuadrat dikurang R kuadrat. Turunannya berapa nih? Ini 0 kan? 0 dikurang 2R kurung DR. Enak. Min 2 DR. Itu enak. R besar ini kan konstan. Kalau R kecil itu radiusnya. Mana ini sengaja. U pangkat N DU. Di kalkulus 1 belajar kan? Misalkan. U pangkat N DU. Selalu kalau kita kerjaan ini menyamakan. Ini yang pakai cara langsung. Kalau nak langsung kan misalkan U sama dengan R kuadrat kurang R kuadrat. Sama itu. Nah, hasilnya min 2 RR. Padahal yang ada di sini apa tadi? RDR saja. Terjadi kelipatan berapa? Kalau terjadi kelipatan berapa? Min 2 kan? Supaya menjadi 1 dikalinya seper min 2. Ya, dikali seper min 2. Ya. Karena di sini ada RDR. Ada RDR. Di belakangnya ada RDR. Dikali RDR. Di sini min 2 RDR. Jadi dikali min 2 seper min 2 ya. Jadi hasilnya sini
Theta ini boleh diganti nih. Theta batas atas 2pi, batas bawah 0. Dikali 1/-2. Gitu ya. Terus ini integral U pangkat setengah DU. Apa rumusnya? 1/n-nya setengah plus 1. U-nya R kuadrat kurang R kuadrat. N-nya setengah plus 1. Harga batas 0 R besar. Enak? Halo? Gitu kan? 1/n plus 1 U pangkat N plus 1. Nah, ini coret. Nah, ini ya 2pi dikali 1/-2 atau 1/-2 ini -1. Ya, ini hasil min setengah. Min setengah. Terus ini berapa nih? Halo. Setengah tambah 1, 1/2. 1/2 dibulat 32. 1 bagi 32 balik 2/3. Ya. Dibalik 2/3. Ini pangkat 1/2. Pangkat 1/2 R kuadrat kurang kecil ini akar. Enak. Pangkat 1 ya. Pangkat 1-nya R kuadrat kurang R kuadrat. Yang pangkat setengahnya jadi akar R kuadrat kurang R kuadrat. Harga batas 0 R. Ini 2-nya coret. Enak. Tinggal apa? Mimpi. Mimpi siang bolong. Dikali 2/3. Nah, masukkan nih. Yang ini kita ganti nih. Masukkan. Apa? R kuadrat dikurang. Yang diganti R kecilnya ya. Yang kita substitusi R kecilnya ke R besar. R besar itu angka. Pengganti angka ada. R kecil itu radius. Jadi berarti diganti batas atas besarnya R besar. R kuadrat kurang R kuadrat. Akar R kuadrat kurang R kuadrat. Ini 0 hasilnya. Dikurang. Baru masuk ke sini. R kuadrat kurang 0 kuadrat. Akar R kuadrat. Aduh. Saya bisa keluar itu. Atau saya keluarnya. R kuadrat kurang R kuadratnya. Kurung kurawal ya. Kurung kerawal tutup. Siku. Radiusnya yang ganti radius kecil R ya. Yang diganti adalah radius kecilnya itu. Berarti sini adalah R kecil kuadrat. Jadi hasilnya apa nih? Mimpi 2/3 kali apa nih? Ini 0 ya. Ini 0, ini 0. Berarti ini hilang ya. Nah. Warna lain ya. Ini hilang. Enak. Tinggal apa? Min R kuadrat. Ini 0, sorry. Ini 0. Akar dari R kuadrat R ya. Nah. Min. Min kali min plus. Terus ini 2pi/3. Enak. Ini R pangkat 3. Ini adalah setengah volume bola. Apabila 2 ini saya kali silang ke sini, apa terjadi? Ayo. Ya, volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Sesuai dengan rumusnya. Terbuktilah. Ya. Polanya gitu seperti itu. Ada yang kurang jelas? Yang besarnya angka ya, bilangan. R ini rumus radiusnya. Jadi R kuadrat itu kan 0 lah. Konstan 0. Min R kuadrat itu kan min 2R dr. Min 2R dr. Ya, itu benar. Ya, ini kan kena rumus sebenarnya. Kalau bagi angka, misalnya C dari 5 ya 5 kuadrat 25.
25 turunkan 0. Ya. Ada tanya lagi? Silakan. Ya. Saya ambil yang rumput ini supaya tahu rumput itu bisa diberikan pakai ya, pakai triple integral atau double integral. Double. Oke. Karena awalnya ilmu hidupnya itu namanya apa? Ilmu satu filsafat. Dan tadi kita bagian, ya, kita bagian apa? Ini kalau kita lihat. Ya, karena masih ingat nggak? U pangkat N T T F R D R harus jadi U pangkat N T U. Ya kan? Setiap ada tadi kan misalnya ada U pangkat N X D X. X D X itu menjadi T U. X D X R D R sama lagi. X D X X kali D X itu jadi T U. Jadi sengaja U pangkat N itu sengaja. Nah turunan ini apa? R pangkatnya konstan, turunnya 0. Min R pangkat turunnya 2R kan? Kurung kali DR. Kalau kali kan menjadi 2 RDR. Ada nggak RDR? Sebelumnya ada RDR. Sebelumnya ada RDR kan? Dan jadi kelipatan min 2 enggak? Supaya min 2 yang 1 di depannya kalikan 1/2. Supaya jadi plus 1 RDR. Kita lihat 1/2. Kalau ini 5 kali 1/5. Hah? Jadi dulu orang coba di belajar sejarah ahli-ahli dulu itu mereka tuh hanya belajar filsafat. Nah, filsafat pecah lagi 3 bagian apa? Tahu? Ilmu kesehatan, fakultas itu kedokteran, farmasi, ya. Ilmu apa kesehatan masyarakat, sains, matematika dan sains itu satu. Ilmu komunitas segala macam masuk ke sana. Ya, jam dulu sudah ada komunitas matematik. Jadi IPA, teknik masuk ke sana. Kemudian ilmu sosial, itu sudah ngatur-ngatur. Ekonomi, sosial sendiri, sastra, dan sebuah kan humaniora. Tiga itu. Nah, matematik sendiri itu besar lagi, besar. Jadi ada geometri, ya, analisis dan geometri sendiri. Ada apa? Jadi kombinatorik sendiri, statistik sendiri, semua itu bisa. Kalau dulu berarti semua orang itu ya satu ya. Seperti dari Yunani ada ahli apa filsafat itu kan Banyak lah, nggak tahu, tapi banyak. itu apa Aristoteles, ahli pikir semua. Jadi itu mainnya filsafat. Itu ahli gizi. Nanti ini ngajar, beliau ngajar filsafat ketuhanan juga nanti. Ya, kalau ambil S3 di Backgroundnya humaniora. itu kalau ambil S3 mereka belajar filsafat. Tapi semua seluruh yang S3 ya seperti ini. Gitu.
wajib untuk teknologi. Jadi memang itu ilmunya sebetulnya di sana, terus baru di sana. Tim banyak apa pecahan. Nah, teknik industri tadi satu, sekarang ada tambah PDI, tambah DI, program. Nah, menurut saya pecah banyak juga. Menurut saya program awalnya pecah, ada MAT, Mobile MAT, Mobile Application Technology, TAT, Game Yang aplikasi Teknologi, berapa apa lagi? Cyber Security, Data Science, AI terakhir, Artificial Intelligence, ada di bumi. Di dalam AI itu isinya apa? Kalkulus, kalkulus, linear algebra, semua statistik, ada komputer clearing, masuk komponen. Di luar tuh ada ahli data science tuh mereka AI itu mereka Java itu matematik. Di Indonesia mereka pakai aja. Beda. Ya, itu data saya dulu sangat luas ya. Jadi matematik pun saya sendiri nggak menguasai semua. Karena yang paling sulit itu ilmu murninya itu adalah analisis field. Namanya analisis tapi banyak lemma itu bisa penelitian juga, tapi sangat kompleks. Ada lemma, ada apa, teorema segala macam. Ada satu ini dinamakan yang nggak perlu ikutin, namanya aksiom. Aksioma itu sesuatu sudah pasti. Suatu garis lurus minimal ditentukan oleh dua titik, kan? Itu sesuatu sudah pasti disebut aksioma. Tidak perlu dibuktikan. Ternyata. Jadi teorema itu bawahnya. ya, keluar lagi lemma, ada lagi. Ya, jadi luas. Aljabar terbagi dua lagi. Itu nggak tahu Aljabar itu bukan aljabar yang biasa aja. Aljabar linear sama aljabar abstrak. Yang sulit aljabar abstrak. Kalau nggak koseng itu saya juga nggak. Kalau aljabar ini saya sama matematik vektor. Ya. Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi atau ada sesuatu yang kalian ingin tahu? Ya. Nampak. Jadi konsep gini nanti mungkin ya mungkin kalau Anda ini ya ada konsep, ada rancang, ada desain, jadi hitung dari segi macam-macam. Pasti salah satunya estetis, indah nih. Iya. Terus apa bedanya Anda dengan DKV? Ada bedanya engineering. Orang DKV tidak akan jadi engineering. Hasilnya desain, skala desain, coba hasil mau orang engineering aja nih, orang teknik industri. Gitu. Anda bisa dua-duanya. Ya kan, Anda sampai di sudah desain, Anda engineering-nya kerjakan. Bukan keindahan aja, tapi kekuatannya. karena nggak ngerti kan Apalagi yang lain kita oke. Buktikan udah ya. Oh, yang kita belum. Sekarang kita lihat ya. Kita ada bisa kerjakan dua cara mencari volume, tadi ya. Silinder, kita ambil silinder contohnya. Jadi ini ada X, Y, Z. Posisi X, Y, Z-nya menurut berlawanan arah jarum ya. X, Y, Z gitu putarnya. Arahnya berlawanan arah jarum jam. Jadi ini suatu
ada bidang Z tingginya setinggi misalnya berapa begitu. Ya. Nah, ini pasti lingkarannya itu berbentuk elip ya. Nggak mungkin lingkaran. Dia bentuknya elip. Itu bulat. Nah, Anda pakai Wacom untuk ini. Harusnya untuk desainnya kan. Kita Pakai kertas, terus kalau udah pakai kertas, kalau mau dibuat benar-benar dibuat nih serius, kita pakai program aplikasi. Gitu ya. Tapi orang DKV banyak pakai Wacom ya. iya. Ya. Oke, misalnya ini ya. Jadi dibatasi, misalnya diketahui sini theta melingkar. Kalau melingkar 0 sampai 2 pi radian. Ini bukan diputar ya, bukan. Kan? Lingkarannya. Jadi dari X ini berputar ke situ kan. Jadi sejak sampai kembali lagi. Jadi 0 sampai 2 pi radian kan. Di sini jalan nih. Balik ke sini kan. Nah, jarinya 0 sampai R. Ya, 0 sampai R. Ini sebenarnya sama yang kita butuhin juga nih. 0 sampai R. Oke. Berarti 0 sampai R besar ya kan. Kemudian tingginya, nah ini masih Z-nya. Z-nya terletak antara, atau ya boleh ya, 3 dimensi. Tiga apa? Triple integral. Dari 0 sampai tingginya Z. Tinggi ya. Z. Nggak boleh Z ya. Nah, ini namanya misalnya setinggi berapa? Atau ini yang Z-nya ya. Z-nya Z sama dengan berapa? Misalnya Z sama dengan 5. Misalnya. Tingginya 5. Ya enggak? Kalau jarinya kasih angka, boleh. Berapa jarinya? Jarinya kita misalkan 3. Nah, berapa volumenya? Volume tabung atau silinder. Halo? Volume tabung. Kalau itu pakai cara SMA. Tapi sekali lagi, Kena ini punya rumus, kita bisa uji. Tapi yang sebetulnya tujuannya adalah kita menghitung bidangnya lengkung, tapi yang tidak istimewa. Itu tujuannya ke sana. Pakai ini kita melihat benar nggak? Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi bukan ini. Ini kebetulan Z5 gampang, tapi kalau bidang lengkung, nah. Jadi ini adalah triple dV. Nah, ya kan? D volume. Jadi ini sama dengan integral tetanya dari 0 sampai 2 pi radian pakai kotak tabung. Radiusnya 0 sampai 3. Kemudian Z-nya dari 0 sampai 5. Nah, dP adalah dZ kali D area. D areanya adalah R, DR, D theta. Ini adalah D area. dV sama dengan dZ kali D area. Ya, D area. Nah, berarti tetanya dari 0 sampai 2 pi radian D theta. Radiusnya dari 0 sampai 3 RDR. Dikeluarkan ya. Kali Z-nya dari 0 sampai 5 DZ. Nah, semuanya harga batasnya konstan dan independen.
tidak terikat satu sama lain, maka ini adalah ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Ketiganya kejadian sendiri kalikan hasilnya. Jadi hasilnya apa? Ini theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Integral R pangkat 1 apa? 1 tambah 1, R pangkat 1 tambah 1, agak batas 0,3 ya. Integral dz, Z agak batas 0 sampai 5. Ini tingginya kan 5 kurang 0. Ini berapa? 2 pi kurang 0. Ini setengah kali 3 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Ini Z 5 atas 5 bawah 0. Jadi hasilnya 2 pi kali setengah kali 9 kali 5. Itu enggak? Dicoret ini 1 ini tinggal pi. 4 kali 5, 45 pi. Itu enggak? Ya. Tabung pi R kuadrat T. Pi R kuadrat. R kuadrat 9. T-nya 5 tinggi 5. Sudah. 9 kali 5, 45. R-nya kan 3. Kan pi R kuadrat T. Pi R kuadrat itu luas lingkaran kali tinggi. Sekali lagi tujuannya bukan mencari tabung. Bukan untuk mencari benda-benda yang kesamanya tahu, tapi bentuknya yang berbeda sih. Sudah ada mantan kayu arsitektur dia sebenarnya ngomong ya, Pak, saya punya gambar nih. Dari gambar ini saya nggak bisa dapat model rumus matematika kayak apa? Ada yang gitu-gitu. Ya biasa kita rumusnya tahu, bentuknya saya mau Z sama dengan saya X kuadrat menjadi kuadrat ini 5. Masukkan di komputer, tak, gua bentuknya kayak ini. Itu ada kan? Sekarang gambarnya ada, rumusnya apa? Nah itu dia. Tidak ketemu. Iya. Jadi kadang-kadang dibalik untuk bisa. Agak sulit. Saya pernah bicara sama Pak Dasono. Pak, ini rasanya nggak mungkin. Soalnya kalau kita punya formula, masukkan di rumus di komputer, gambarnya keluar. Karena kalau dibalik gambarnya ada, rumusnya bentuk formulanya apa? Bentuk rumusnya apa? Itu yang minta beliau tuh berpikir sampai itu mau, kalau itu bisa memudahkan orang arsitektur. Ya, itu yang jadi problem. Ya. Ya sekali lagi kita belajar ini tujuannya bukan yang mudah ini ke atas semua tidak perlu kan. Kita tahu kayak kita uji kebenaran, betul kan? Hanya yang bentuk yang tidak istimewa. Seperti batu yang tidak beraturan, kita menggunakan gelas ukuran, benar? Isi air 3 sekian, masuk batu yang bentuknya tidak karuan. Ya, terus airnya naik berapa? Nah, kenaikan itu dinamakan volume batu yang bentuknya yang aneh gitu. Ya itu maksudnya. Itu salah satu cara juga. Tapi kadang-kadang itu pasti meleset. Kayak milimeter itu. Kayak dulu om teknik sipil menggunakan namanya nomogram. Tidak pernah Pakai ada ukuran. Itu kan milimeter itu kan kecil sekali itu. Itu bisa meleset. Sekarang nggak dulu orang pakai komputer atau apa keluar. Ya, canggih ya. lagi setiap 0, sekian saya hitung ya. Kalau yang milimeter mata kita yang meleset. Salah lihat. Bisa ini. Nafas. Ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi. Oh ya, sekali lihat Anda ya. Bentuk yang mencari tadi sudah ya, dengan 2 cara sudah ya. Mungkin perlu juga titik berat. Titik berat itu
segitiga, Anda sudah tahu tuh posisinya sepertiga dari tinggi, ya enggak? Atau dari sisi segitiga, ya kan? Mau dari mana letak posisinya, ya? Pasti letaknya sepertiga dari itu. Nah, itu menggunakan momen, ya, momen. Jadi titik berat. Titik berat atau namanya lebih pas apa? Pusat massa, ya. Lebih populer pusat massa. Massa. Kalau SN1 masanya masa dari masa ke masa, betul enggak? Kalau SN2 masa ini ya masa sama dengan apa? Gaya adalah massa kali gravitasi atau kecepatan, enak, massa M, ya. Nah, pusat massa untuk macam-macam. Pusat massa bisa ya bikin layang maco, ya bahkan itu lengkung ini, terus di sini kasih benang, seimbang enggak? Ya, Oh, iya. ini layang. Kemudian kalau segitiga, ini yang tadi kan, segitiga adalah ini bagi dua, ini sebut garis berat, betul nggak? Garis berat. Kemudian ini bagi dua lagi sini sama panjang, garis. Nah ini titik beratnya Z. Titik berat ini adalah sepertiga dari tingginya, betul nggak? Ya. Apalagi misalnya luas, ya. Kalau ada setengah bola, ya, setengah bola, ya, setengah bola. Titik beratnya di sini saya. Titik berat ini dari alas berapa? Kalian tahu? YZ-nya berapa nih? Atau jangan YZ lah, apa namanya? Ya YZ. Kalian tahu nggak berapa? Ini saya ini OZ, ya, JO lah. Apa tuh? JO-nya berapa? Atau OZ. OZ-nya adalah 38 R. 38 R. Bisa dibuktikan pakai momen. Aduh. Nah, ini yang tengok bola. Di dalam materi satu bot. Momen adalah Iya, beda semua. tergantung. Dia kalau pakai volume, ini kan masalah volume. Jadi volume dikali dengan jarak. Ya. Momen itu kan gaya kali jarak. Biasa kan momen adalah gaya kali jarak. X. Kali ya. Jadi ini OZ ini 38 jari-jari dari bidang dasarnya. Ya, setengah bola. Terus momen terhadap bidang alas adalah volume. Saya pakai volume ya, volume setengah bola. Dia bisa volume bisa berat. Kalau luas, jadi M-nya itu luasnya ya. Oke ya. Kemudian mengenai apa titik berat nih, betul nggak sepertiga tinggi? Atau ya sepertiga tinggi. Yaitu caranya apa? Kita mau cari tinggi ini. Misalnya di sini apa?
letaknya pas di titik O misalnya. Nah ini tingginya sepertiga tinggi ya. Ini titik berat, titik berat. Ini ada titik berat. Jadi ini sama panjang, ini sama panjang. Tengah-tengah. Nah ini Z-nya. Z ini sepertiga dari tinggi ini. Kalau ini T, ini pasti sepertiga T. Yakin? Halo? Karena ada mendesainnya harus tahu. Makanya kalau Anda nggak tahu ini, gimana Anda mau tahu titik berat di mananya? Posisinya. Coba ya. Misalnya 4 segi panjang. Titik beratnya kan ini pepotongan diagonal kan? Pepotongan diagonal. Jadi dari diagonal, diagonal. Titikin sini. Kalau saya pakunya di atas titik berat, apakah dia bergerak? Halo, bisa coba di rumah nanti. Ya ini udah letak ke dinding, titik beratnya di sini. Saya paku di sini yang kali itu. Apa? Tidak terjadi momen kan? Tapi kalau saya letakkan di bawah ini, saya letak apa yang terjadi? Terjadi ketidakseimbangan. Iya. Kalau ini saya paku yang di bawah titik berat, saya jadi mutar nggak deh? Iya, misalnya Berputar, terjadi putaran. Karena terjadi momen. Itu sebenarnya momen. Kalau tidak keseimbangan itu akibat ini ya. Bangunnya ini bangun rumah itu kan ini ada sini kan. Ini kan kasih ada tulang besar besinya itu dinamakan tulang beton, ya. Tulang beton. Kalau ini tak kuat, ini patah. Kenapa? Karena ini terjadi momen puntir. Momen, ya. Patah ya. Enggak kuat. Jadi sini harus punya apa? Menahan. Iya. Ini maksudnya ada Encel. Ya. Begal itu yang kalau orang beton itu saya muda saya jadi sipil. Rencana laki-laki. Jadi 2 kali kuliah. Jadi di sini harus kuat di sini, betul patah. Kemudian kalau ada parit, ada kesempatan, Anda berdiri tengah-tengah, apa dia ini? Parit. Maksudnya ini lebar parit ini, sepapan sini. Anda berdiri tengah-tengah papan, bisa bengkok doang, bisa patah. Ya, jadi lengkung kan? Iya. Itu namanya deflection, penurunan. Dan terjadi ada beban kan? Iya. Berat badan Anda menekan. Ke bawah. Nah, kalau nggak kuat patah ya, betul. Iya. Nah, itu deflection. Itu jembatan biasanya. Ya, jembatan gitu. Ya. Nah, ini nanti Tinggi banget. jadi minggu depan kita UTS ya. 100 Tomak sorry. 100 menit. Kita lawan ya. Ya, yang kalau keluar koma, misalnya kamu ke Jakarta Pusat dari sini, yang naik tinggi itu, Ini sebelum merah. Halo, ayo. Sekarang gimana nih? Ada yang dikatakan, ada yang sekolah fisik, terus ibu kelas gimana? Coba minggu berikutnya, ayo yang bunyi TS. sudah beda sekarang. Juga pengen harus di depan kok. Iya.
Jadi mau statistik aduh ya statistik belum quiz pasti belajar apa gue promosi minggu depan. Oh, kalau buat minggu depan yang ujian itu UTS jadi itu boleh teman-teman. Iya, oke. 2 minggu lagi baru. Tapi masalahnya ini banget. Iya. Ya, coba. Iya, oh, kalau lulus ya tanggal apa? Ikut apa aja? Ada bisa macam. Ada masih bisa. Ada masih bisa. Jangan bolos kalian. Bolos aja terus bolosnya. Aduh, yang marah siapa ini? Bolos aja terus main. Itu kompas. Ini kebetulan nengeng. Tunggu dulu, kalau minggu berapa ada bisa semua nggak? Delapan bisa semua nggak? Satu bisa. Minggu 8 Banyak anak muda yang tapi Semua itu yang Rindu hari ini. Bukan yang kalau depan taman anggrek itu tinggi banget kan? mau teman, mau teman. Iya, tahu kan yang mana? Oke. Depannya taman anggrek yang itu yang bentuk bunga itu. Maksudmu